Belum lama ini orang bertanya-tanya, bagaimana caranya kami mendapatkan palma atau palem yang sudah diberkati? Apakah benar ketika mengikuti misa live streaming atau online, kita melambai-lambai palma lalu diberkati dari jauh, lalu palma kita terberkati? Doa bisa dikirim dari jauh. Jadi Bapak Uskup, para imam bisa mendoakan kita dari jauh. Tapi tidak sama dengan memberkati palma. Palma yang kita lihat ini sebenarnya hanya simbol rakyat menyerahkan diri kepada raja. Ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, mereka menebarkan daun-daunan ranting di lantai supaya dilewati oleh Yesus. Bahkan pakaian mereka juga mereka tebarkan di jalan. Artinya apa? Kami rakyatmu, aturlah kami, pimpinlah kami. Tidak disebutkan daun palma di situ. Hanya karena daun itu ada banyak di Timur Tengah dan dia lebih awet, bisa disimpan lama, tidak cepat rusak, maka digunakan daun palma. Di banyak tempat yang lain digunakan daun-daun yang lain. Maka daun ini hanya simbol saja. Tidak perlu kita harus mendapatkan palma yang sudah diberkati baru bisa menguduskan hidup kita. Yang lebih penting bukan luarnya, yang lebih penting ada dalamnya. Apakah kita bertobat? Zaman sekarang ini zaman media sosial. Banyak orang bisa memamerkan macam-macam hal meskipun tidak berjumpa dengan orang, tapi orang bisa mengagumi dia dari jauh. Karena itulah apa-apa didramakan. Segala sesuatu dibuat pertunjukan. Misa online itu adalah misa yang dengan sangat terpaksa dilakukan karena keadaan. Nah, jangan jadikan itu sebagai satu pertunjukan. Tentu Bapak Uskup menghimbau kita masing-masing berdoa di rumah, berkumpul bersama keluarga, berdoa bersama keluarga. Tapi tidak semua orang mampu melakukan itu. Ada yang bingung, kita doa apa ya? Doa Salam Maria Bapa kami, berapa kali? Sudah selesai. Kok rasanya belum afdol ya, karena belum ikut misa. Dibuat misa online, supaya kita dipimpin untuk berdoa. Minimal dalam 1 jam itu, kita berkonsentrasi, merasakan kehadiran Tuhan, meskipun kita tidak di tempat itu, meskipun kita tidak ada dalam gereja. Sebab di sini Tuhan mengajarkan pada kita, doa tidak harus di dalam gereja. Doa yang tulus dimanapun bisa kita lakukan. 2-3 orang jika mereka berkumpul dalam namaku, maka aku hadir. Nah, selama ini kenapa kita ke gereja? Pertama, karena bisa mengumpulkan banyak orang, bukan 2-3 orang saja. Kedua, tempatnya nyaman. Kita bisa bertemu dengan teman-teman kita. Dan ketiga, tentu saja kita bisa bertemu dengan wakil Tuhan yang menghantarkan doa-doa kita kepada Tuhan. Tetapi keadaan mendesak seperti ini, keadaan tidak aman, tentu tidak bisa kita lakukan. Dan tidak perlu kita memaksakan itu. Seperti memaksakan bahwa palma kalau diberkati dari jauh maka dia sudah diberkati. Yang lebih penting adalah apakah hati saya bertobat? Apakah saya tergerak untuk menjadi manusia yang lebih baik? Lebih-lebih setelah saya mendengarkan kisah kesengsaraan Kristus, melihat tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, melihat bagaimana Yesus disandingkan dengan penjahat, dibuat pilihan. Pilih penjahat atau pilih kebenaran. Dan di situ kita melihat rapuhnya manusia. Demi politik, manusia memilih kejahatan. Sebenarnya Barabas dibebaskan, apa gunanya bagi mereka? Tidak ada gunanya. Bahkan mungkin menambah ancaman dalam masyarakat mereka. Karena Barabas adalah seorang penjahat. Keluar dari penjara, apakah orang-orang menerima dia? Mereka membebaskan dia. Apakah mereka menerima dia? Memberinya makan, memberinya jabatan, atau menerimanya kembali sebagai warga masyarakat yang baik? Kemungkinan tidak.
Tidak ada guna bagi mereka. Hanya supaya Yesus diserahkan ke dalam hukuman. Nah, hanya itu tujuannya. Dan kita melihat semua ini adalah politik. Ada yang mau menyelamatkan hartanya. Karena para pemuka itu merasa terancam oleh Yesus. Pengikut Yesus semakin banyak. Dan ketika Yesus yang begitu mempesona orang dengan ajarannya, mengajarkan hal-hal yang baik pada mereka, maka terbongkarlah atau tampaklah dengan jelas keburukan para pemuka umat itu. Dan ketika orang mengikuti Yesus beramai-ramai, maka mereka kehilangan umat. Artinya apa? Kehilangan penghasilan. Sebab penghasilan mereka dari situ. Kalau kita menjadikan suatu pelayanan sebagai penghasilan, maka kita akan mulai menimbang-nimbang bagaimana caranya supaya penghasilan bertambah. Maka muncullah macam-macam cara. Banyak drama, banyak pertunjukan, termasuk pertunjukan dalam gereja. Nah, ketika para pemuka agama itu merasa penghasilan mereka berkurang, tentu mereka terganggu oleh Yesus. Karena itulah mereka mau supaya Yesus disingkirkan. Jadi mereka bukan sungguh-sungguh memilih Barabas, karena tidak ada gunanya. Yang mereka mau melakukan hanya supaya Yesus disingkirkan. Sebab Pilatus memberikan dua pilihan saja. Dan kita lihat Pilatus. Apakah dia tidak tahu Yesus adalah seorang yang benar? Dia tahu. Sebagai seorang pejabat, dia harus menegakkan kebenaran. Tetapi demi kedudukannya, supaya ia tidak dilengsarkan oleh rakyat banyak, supaya orang tidak memberontak terhadap dia, ia memilih untuk melepaskan Barabas. Ia memilih untuk membutakan hatinya terhadap kebenaran. Apakah benar dianggap Yesus sebagai orang jahat yang harus dihukum? Tentu tidak. Tapi ia tidak berani menyatakannya. Bahkan ia mengatakan, kalaupun ini terjadi, yang harus menanggung adalah rakyat yang berseru-seru minta Yesus disalibkan itu. Maka ia cuci tangan. Cuci tangan berarti dia lepas dari tanggung jawab. Kalau kita menggunakan akal sehat dan akal budi kita, Pilatus yang mengambil keputusan, dialah yang bertanggung jawab. Tentu rakyat dan pemuka umat yang berseru-seru itu, mereka juga harus ikut menanggung kesalahan mereka. Dan kita lihat apa yang mereka katakan. Biarlah kutuk ini, kesalahan ini ditanggungan kepada kami dan anak-anak kami. Begitu gampangnya orang mengutuk diri sendiri. Kita lihat dalam hidup kita ini, masyarakat semakin kacau. Dan mungkin masih akan lebih kacau lagi ketika orang sudah kekurangan makanan. Kita berharap ini tidak terjadi. Mengapa orang bisa kacau seperti itu? Karena mereka mengutuk diri sendiri, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan mereka. Tapi ketika kutuk sungguh-sungguh sudah datang pada diri mereka, sanggupkah mereka bertahan? Lalu mulai menyalahkan Tuhan. Jadi saya paling tidak suka mendengar orang mengatakan, bencana ini terjadi karena Tuhan mau kita bertobat. Itu berarti Tuhan membuat bencana. Sangat tidak adil mengatakan Tuhan membuat bencana. Justru pada saat seperti ini, ketika kita ada dalam bencana, Tuhan datang menolong kita. Bagaimana cara dia menolong kita? Pertama, bukan menyembuhkan penyakit. Kita lihat korban begitu banyak, yang sembuh berapa? Yang mati berapa? Ia menolong kita bukan dengan menyembuhkan penyakit. Ia menyembuhkan jiwa kita dulu, supaya jiwa kita kembali hidup kudus di hadapannya. Supaya kita kembali menyadari kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan dari Tuhan sendiri. Apakah kita sudah buat itu? Ia datang untuk membantu kita supaya kita bersyukur atas apa yang sudah kita terima, bukan apa yang tidak kita terima. Lalu kita mengeluh. Di Italia ada seorang kakek 93 tahun. Ia positif corona. Ketika dokter memberitahukan pada dia, engkau harus membayar ongkos ventilator ini, alat untuk bernapas. Jadi alat ini bukan tiba-tiba muncul. Dari dulu juga sudah ada di rumah sakit. Cuma sekarang karena korban banyak, kebutuhan banyak, jadi kelihatannya kurang barang ini.
Dan memang mahal. Udah kerabat saya, sudah belasan tahun yang lalu, menggunakan barang itu. Jadi dia gunakan di rumah. Dia beli alat itu, taruh di rumah. Setiap hari harus ganti selang. Dan proses untuk semua itu, baik selangnya maupun tenaganya, itu setiap hari habis 5 juta. Jadi mahal ya. Nah, bapak tua ini ketika mendengar harus bayar, ia menangis. Dokter katakan, percuma kau menangis. Kalau engkau tidak bayar, ya engkau tidak bisa pakai barang ini. Kakek ini berkata, saya menangis bukan karena mahalnya barang ini. Saya mampu bayar. Bahkan beli berapapun juga saya mampu. Saya menangis karena sudah 93 tahun saya bernapas gratis, tidak bayar. Dan saya tidak bersyukur. Dan saya kurang menggunakan napas saya untuk berbuat kebaikan. Saya bahkan menggunakan napas saya untuk berbuat hal-hal yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan mengambil kembali napas itu, ya belum sungguh-sungguh ambil, baru sebagian Tuhan ambil, orang sudah kelabakan. Itu boleh kita katakan Tuhan ambil kembali napas. Karena napas milik Tuhan. Manusia kelabakan. Nah, lewat peristiwa ini, mungkin kita bisa belajar bahwa kita harus lebih bersyukur lagi. Kemarin saya lihat satu tayangan mengatakan, berapa gajimu sebelum ini? 2 juta. Sekarang bagaimana? Tinggal 500 saja, karena saya tidak bekerja. Cukup tidak? Cukup tidak cukup, harus dicukupkan. Ketika gajimu 2 juta, engkau hidup dengan gaya orang bergaji 2 juta. Sekarang hanya 500. Ya sesuaikan diri. Dan manusia mampu menyesuaikan diri kok. Kenapa tidak? Kita lihat orang-orang yang diet. Mampu makan tidak dia? Mampu. Tapi dia bisa menahan diri demi tujuan supaya badannya langsing. Supaya dia lebih sehat. Dia mampu kok. Artinya apa? Penderitaan apapun juga kita mampu menanggungnya. Bukan kita yang mengubah penderitaan itu, tetapi kita yang menyesuaikan diri dengan penderitaan itu. Saya ingat pastor kami, Pastor Willy, kalau beliau sakit yang membuat dia kesakitan, menahan rasa perih, dia tidak pernah mau meminum obat penghilang sakit. Ia katakan, berdamailah dengan rasa sakit. Jadi dia mau menanggungnya. Dia tidak pakai obat. Dalam satu hal benar. Dalam hal lain mungkin kita katakan, lalu untuk apa obat diciptakan? Obat memang baik, tetapi kadang-kadang obat juga menjadi racun. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita harus mempertanggungjawabkan. Jika kita berbuat salah, kita harus menanggung akibatnya. Jadi tidak bisa dengan cuci tangan lalu katakan itu salah orang lain. Sama. Orang yang berteriak-teriak salibkan dia juga. Tidak bisa mengatakan, oh kami tanggung ini. Lalu tidak ada sesuatu terjadi pada diri mereka. Terjadi. Apakah Tuhan menghukum mereka? Sebenarnya tidak. Mereka yang mengutuk diri mereka sendiri. Bahkan mereka juga mengutuk anak-anaknya. Tentu saya tidak percaya bahwa orang tua berbuat salah, anak harus menanggungnya. Tetapi secara kemasyarakatan, anak ikut menanggung. Karena apa? Karena ia mempunyai hubungan dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya dipermalukan, dia ikut malu. Kalau orang tuanya dipersulit, dia ikut dipersulit. Meskipun dia sendiri tidak berbuat salah. Jadi kesalahan kita harus menanggungnya. Orang lain pun harus menanggungnya. Maka kita melihat orang begitu gampang mengambil keputusan. Keputusan yang sebenarnya tidak ada gunanya. Hanya menyenangkan mereka sesaat. Itu pun mereka tidak sungguh-sungguh senang. Mereka hanya dihasut saja. Tapi mereka ikut mengambil keputusan. Dan Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan oleh mereka. Satu manusia yang begitu penting dalam zaman itu diserahkan sebagai orang jahat dan disalibkan. Sekarang mari kita merefleksikan pada diri kita sendiri. Apakah kita juga sudah hidup benar? Atau kita menukar kebenaran dengan hal yang tidak penting, dengan kejahatan? Apakah kita memilih kebenaran atau memilih Barabas supaya kita senang sesaat? Semua itu harus kita pertanggungjawabkan dalam hidup kita. Hari ini mereka mengangkat Yesus menjadi raja, tapi berapa hari kemudian mereka menjadikan dia sebagai penjahat.
Di sini kita bisa melihat betapa rapuhnya manusia. Kita mungkin tidak sampai melakukan kejahatan seperti itu. Mungkin belum pernah umat Kristus Raja berteriak-teriak, salibkan pastor, salibkan pastor. Mungkin tidak lah ya. Umat Kristus Raja masih sangat sopan, masih sangat baik. Dan ini, Yesus bukan pastor. Ia adalah putra Allah sendiri. Ketika mereka mau menyalibkan putra Allah, berarti mereka cari masalah dengan bapaknya. Saya katakan banyak orang tidak tahu diri. Kadang-kadang kata tidak tahu diri ini seperti menghina orang. Tapi sebenarnya untuk menyadarkan orang. Supaya engkau tahu dirimu ini siapa. Sekarang security di mana-mana, satpam, tiba-tiba jadi ahli filsafat. Ketika orang mau masuk gedung, dia tanya, engkau siapa? Dari mana? Mau kemana? Nah, itu kan pertanyaan ahli filsafat. Kenalkah engkau akan dirimu sendiri? Maksudnya itu. Lalu, kemana tujuan hidupmu? Dari mana engkau berasal? Tentu kita akan bertanya, kita akan menjawab, saya berasal dari orang tua saya. Tanpa orang tua saya tidak lahir. Jadi adanya saya ini karena orang tua. Kemana engkau menuju? Saya menuju pada Tuhan. Itu gampang dijawab. Tapi dalam perbuatan yang nyata, bisakah kita lakukan itu? Berapa maksimal sudah kita lakukan itu? Jadi tidak tahu diri artinya kita tidak tahu kita ini berasal dari mana. Apa tujuan hidup kita? Sehingga hidup kita hambur-hamburkan begitu saja. Mumpung masih ada waktu untuk memperbaiki, mari kita menyadari kita ini berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan menciptakan kita karena Ia mau menggunakan kita untuk melakukan satu perbuatan kasih bagi dunia. Siapa kita? Kita anak Tuhan. Karena Yesus telah memberikan nyawanya untuk mengangkat kita menjadi anak Tuhan. Kalau kita anak Tuhan, baiklah kita membuat Bapa kita bangga. Bukan membuat dia malu karena perbuatan-perbuatan jahat kita. Karena kita tidak akur dengan sesama saudara. Itu membuat Bapa malu. Lalu kemana kita menuju? Kita menuju kembali kepada Bapa. Apakah sikap hidup kita mirip orang yang mau kembali kepada Bapa? Yesus tahu kemana dia harus menuju. Menuju kepada kematian untuk kebangkitan. Kita juga menuju kepada guru kita dengan memanggul salib kita. Dan ia menjanjikan kebangkitan kepada kita. Kita tidak bisa melawan virus itu. Tetapi kita bisa membuat hidup kita siap untuk menghadap Tuhan. Maksud saya bukan supaya kita siap untuk mati. Siap menghadap Tuhan itu kapanpun bisa terjadi. Orang sedang duduk atau sedang tidur pun bisa mati kok. Tidak harus lewat corona ini. Tapi pertanyaannya, apakah ketika menghadap Tuhan kita punya muka untuk berhadapan dengan Tuhan? Atau kita malu seperti Adam dan Hawa bersembunyi karena sudah berbuat dosa? Memang pada saat seperti ini kita tidak bisa menerima sakramen tobat, kecuali yang ada dalam komunitas, mungkin lebih gampang sedikit. Tetapi Paulus sudah mengajar pada kita, tobat tidak hanya ada di ruang pengakuan. Dalam keadaan sulit seperti ini, kita bisa menyerahkan diri kita pada Tuhan dan kita mohon ampun. Apalah gunanya kita ngaku dosa begitu banyak, tapi keluar dari ruang pengakuan kita tidak memperbaiki hidup kita. Saya pikir lebih penting adalah tanpa menerima sakramen tobat pun kita memperbaiki diri kita. Semoga kita yang bersorak-sorak mengangkat Yesus sebagai Raja, kita mampu mempertanggungjawabkan sampai akhir. Tetap menjadikan Dia utama dalam hidup kita, bukan kita yang utama. Kalau ia kita salibkan, maka kitalah yang utama, dia menjadi yang kedua. Semoga Tuhan membimbing dan memberkati kita semua. Amin.